Subuh di pasar itu selalu datang lebih cepat daripada di tempat lain. Saat langit masih berwarna abu-abu, lampu-lampu kuning yang menggantung seadanya sudah menyala, memantulkan cahaya redup di genangan air yang bercampur sisa darah ayam. Bau anyir tipis sudah terasa bahkan sebelum orang-orang benar-benar datang. Pak Darno sudah berdiri di kiosnya sejak azan subuh berkumandang dari musola kecil di ujung pasar. Suaranya menggema pelan, bercampur dengan suara pisau yang diasah di atas batu, ritmis, berulang, seperti sesuatu yang sudah menjadi bagian dari hidup. Ia menghela napas panjang, lalu mulai bekerja. Tangannya cekatan, ayam dipegang, disembelih, darah ditampung sebentar sebelum dibuang ke selokan kecil di belakang kios. Semua dilakukan tanpa banyak pikir. Sudah puluhan tahun seperti itu. Bahkan kadang ia merasa tubuhnya bekerja sendiri, tanpa perlu diperintah. Namun pagi itu ada yang terasa berbeda. Bukan pada pekerjaannya, bukan pada ayam-ayam yang berisik dalam keranjang bambu, tapi pada suasana di sekitarnya. "Pagi Pak Darno," sapa seorang ibu langganan, sekilas saja tanpa berhenti. "Pagi Bu," jawabnya, sedikit mengangkat kepala. Biasanya ibu itu akan langsung menghampiri kiosnya, tapi kali ini tidak. Ia justru berjalan sedikit lebih jauh, berhenti di kios sebelah. Kios Busari. Pak Darno menoleh tanpa sadar. Kios itu sebenarnya tidak jauh beda. Meja kayu, gantungan besi, dan ember besar di bawahnya. Bahkan letaknya sedikit lebih sempit. Tapi entah sejak kapan orang-orang mulai lebih sering berkumpul di sana. "Busari, 2 kilo ya, dipotong kecil." "Ya Bu, tunggu sebentar," jawab Busari. Suaranya ramah seperti biasa. Pak Darno kembali menunduk, melanjutkan pekerjaannya. Tapi gerak tangannya sedikit melambat. Satu persatu orang datang, dan hampir semuanya berhenti di kios sebelah. Ada yang sekedar melihat-lihat, ada yang langsung membeli. Tawa kecil terdengar, obrolan ringan. Suasana yang dulu biasa ada di kios Pak Darno, kini seperti berpindah tempat. Ia menelan ludah. "Rezeki mah udah ada yang ngatur," kata Pak Hadi, pedagang sayur di depan kios, tanpa diminta. Pak Darno hanya mengangguk kecil. Kalimat itu sering ia dengar, terlalu sering, sampai terasa kosong. Matahari mulai naik perlahan. Cahaya masuk dari sela-sela atap seng membentuk garis-garis tipis di udara yang lembab. Bau ayam, darah, dan air bercampur jadi satu, menempel di kulit. Pak Darno mengelap tangannya dengan kain lusuh. Ayam di keranjangnya masih banyak. Ia melirik lagi ke arah kios Busari. Ramai, selalu ramai. Padahal kalau dipikir-pikir tidak ada yang berbeda. Cara potongnya sama, harga juga hampir sama, bahkan ayamnya seringkali dari pemasok yang sama. Lalu kenapa? Pertanyaan itu muncul lagi, seperti beberapa hari terakhir. Mengendap di kepala, tidak pernah benar-benar pergi. "Pak, masih ada ayam?" tanya seorang bapak, tiba-tiba. "Ada Pak, mau berapa?" "Setengah kilo aja." Ia langsung bergerak, tangannya kembali cepat seperti biasanya. Ayam disembelih, dipotong, dibersihkan. Semua selesai dalam hitungan menit. "Ini Pak." Bapak itu membayar lalu pergi tanpa banyak bicara. Sepi lagi. Pak Darno menatap uang di tangannya sebentar, lalu menyimpannya ke dalam kaleng kecil di bawah meja. Bunyi logamnya terdengar lebih nyaring dari biasanya. Di kejauhan terdengar suara ayam berkokok dari arah kandang yang belum dibuka. Disusul suara ember jatuh, seseorang mengumpat pelan, lalu tawa. Hidup terus berjalan di pasar itu. Hanya saja tidak lagi berpihak padanya. Menjelang siang, panas mulai terasa. Bau di pasar semakin pekat. Beberapa pedagang mulai duduk, mengipas-ngipas wajah dengan kardus bekas. Pak Darno menghitung sisa ayamnya. Masih banyak. Ia menghela napas lagi, lebih panjang dari sebelumnya. Di sela-sela suara pasar yang mulai melambat, ia mendengar 2 orang ibu berbicara tidak jauh dari kiosnya. "Sekarang enakan beli di Busari ya, dagingnya segar terus." "Iya, entah kenapa, kayak beda aja. Padahal dulu aku langganan Pak Darno." "Iya, tapi sekarang ya gitu deh." Suara mereka mengecil lalu hilang di antara langkah kaki yang berlalu. Pak Darno tidak bergerak. Pisau di tangannya berhenti di udara, sebelum akhirnya ia letakkan perlahan di atas meja. Ia tidak marah, tidak juga langsung sedih. Hanya ada rasa kosong yang perlahan melebar di dalam dada. Seperti sesuatu yang diambil sedikit demi sedikit tanpa ia sadari sejak awal. Angin siang masuk pelan dari celah pasar.
membawa bau tanah kering dari luar. Tapi entah kenapa, di hidungnya yang tertinggal justru bau lain. Lebih tajam, lebih pekat, seperti darah yang tidak benar-benar hanyut. Pak Darno mengerutkan kening. Ia mencium tangannya sendiri. Biasa saja. Ia menggeleng pelan, mencoba mengabaikan. Namun saat ia kembali menoleh ke arah kios Bu Sari, untuk sesaat, hanya sesaat, ia merasa ada yang berdiri di antara gantungan ayam di sana. Diam, tidak bergerak, seperti memperhatikan. Pak Darno berkedip. Kosong. Hanya ayam-ayam yang tergantung, bergoyang pelan tertiup angin. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Cuma capek, gumamnya pelan. Tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak ia berjualan di pasar itu, Pak Darno merasa tidak benar-benar sendirian. Malam di kampung Pak Darno selalu datang dengan cara yang sama. Pelan, tanpa suara, seolah menyelimuti semuanya sekaligus. Setelah maghrib, satu persatu pintu rumah tertutup. Lampu-lampu dinyalakan, tapi tidak pernah benar-benar terang. Hanya cukup untuk melihat, tidak untuk mengusir gelap sepenuhnya. Di dalam rumahnya yang sederhana, Pak Darno duduk di kursi kayu dekat meja makan. Sebuah lampu bohlam menggantung di atasnya, berayun sedikit setiap kali angin masuk dari celah jendela. Di depannya, sepiring nasi dan lauk sederhana sudah dingin. Ia belum menyentuhnya. Dari kamar sebelah, terdengar suara batu kecil. Anak laki-lakinya, Rian, sudah 3 hari demam. Tidak tinggi, tapi tidak juga turun. Istrinya, Bu Tini, sejak tadi mondar-mandir sambil membawa kain basah untuk dikompres. "Mas, dimakan dulu," kata Bu Tini pelan, tanpa menoleh. Pak Darno hanya mengangguk, tapi tangannya tidak bergerak. Pikirannya masih tertinggal di pasar, di kios itu, di keranjang ayam yang tidak habis, dan di keramaian yang bukan lagi miliknya. "Besok kita harus beli obat lagi," lanjut Bu Tini. Suaranya lebih lirih. "Uang yang kemarin sudah habis." Pak Darno menarik napas dalam. "Iya, nanti saya usahakan." Jawaban itu keluar begitu saja, seperti kebiasaan, seperti sesuatu yang harus diucapkan, meskipun ia sendiri belum tahu bagaimana caranya. Suara jangkrik dari luar terdengar jelas, sesekali diselingi gonggongan anjing dari ujung kampung. Tidak ada yang benar-benar berubah di luar sana, tapi di dalam dirinya, sesuatu mulai bergeser. Pelan, hampir tidak terasa. Keesokan paginya, pasar kembali hidup seperti biasa. Langit masih gelap, udara dingin menusuk kulit. Ia membuka kios tanpa banyak suara, hanya ditemani bunyi kayu yang bergesekan dan langkah kakinya sendiri. Ia mulai bekerja. 1 ayam, 2 ayam. Darah mengalir ke ember kecil, lalu ia buang ke belakang seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak langsung berdiri setelah selesai. Ia menatap cairan merah itu lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, tapi ia tidak bisa menjelaskannya. "Pagi, Pak." Suara itu membuatnya menoleh. Bu Sari sudah datang, seperti biasa. Wajahnya tenang. Ia membuka kiosnya dengan gerakan yang sama setiap hari. Tidak terburu-buru, tidak juga lambat. "Pagi," jawab Pak Darno singkat. Ia memperhatikan sebentar. Tidak ada yang aneh. Benar-benar tidak ada. Tapi tetap saja, orang-orang lebih memilih ke sana. Tidak lama, pembeli mulai datang lagi. Dan seperti hari sebelumnya, langkah kaki mereka hampir selalu berhenti di kios sebelah. Pak Darno mencoba fokus pada pekerjaannya, tapi telinganya menangkap setiap percakapan, setiap tawa, setiap pujian kecil yang diberikan pada Bu Sari. "Potongannya rapi ya, dagingnya segar terus, enak kalau dimasak cepat." Kalimat-kalimat itu seperti menempel di kepalanya, berulang, tidak hilang. Ia mulai merasa panas, meski pagi masih dingin. Tangannya bergerak lebih cepat, sedikit kasar. Pisau yang ia pegang menghantam tulang ayam dengan suara yang lebih keras dari biasanya. Beberapa pedagang lain melirik, tapi tidak berkata apa-apa.
Di pasar seperti itu, orang-orang lebih sering memilih diam. Menjelang siang, Pak Darno duduk sebentar. Keringat menempel di lehernya. Ia mengambil air minum dari botol plastik, menekuknya tanpa rasa. Matanya kembali tertuju ke kios Bu Sari. Masih ramai, selalu ramai. Ia mengingat sesuatu. Dulu sebelum semua ini berubah, Bu Sari pernah datang ke kiosnya. Belajar cara memotong ayam dengan benar, bertanya tentang pemasok, bahkan sempat meminjam pisau. "Biar cepat belajar, Pak," katanya waktu itu sambil tersenyum. Pak Darno mengajarinya tanpa banyak pikir. Tidak pernah terlintas bahwa suatu hari ia akan berdiri di posisi seperti sekarang, melihat dari jauh, seperti orang asing. Perasaan itu datang lagi. Bukan sekedar iri, ada sesuatu yang lebih dalam. Seperti ada yang tidak adil, tapi ia tidak tahu harus menyalahkan siapa. "Darno," suara berat memanggil dari samping. Pak Darno menoleh. Pak Hadi berdiri di sana, membawa kantong sayur. "Lagi sepi ya?" tanyanya setengah basa-basi. Pak Darno mengangguk sedikit. "Ya, namanya juga usaha, Pak." Pak Hadi mengangguk, tapi sekarang orang-orang kayaknya punya pilihan sendiri. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa terasa lebih tajam. Pak Darno tidak menjawab. Pak Hadi pun tidak melanjutkan. Ia hanya menepuk bahu Pak Darno sebentar, lalu pergi. Tinggal lagi ia sendiri. Sore hari, pasar mulai sepi. Satu persatu pedagang berkemas. Air disiram ke lantai, membawa sisa darah dan kotoran ke selokan. Pak Darno membersihkan kiosnya dengan gerakan lambat. Sisa ayam masih ada. Ia tidak membawa semuanya pulang. Sebagian ia buang. Sesuatu yang dulu jarang sekali ia lakukan. Saat ia bengkukup, menuangkan air ke lantai, ia kembali mencium bau itu, lebih kuat dari pagi tadi. Anyir, tapi aneh, seolah tidak berasal dari tempat yang seharusnya. Ia berhenti, mencium lagi. Bau itu seperti menempel di udara, bukan hanya di lantai, bukan hanya di tangannya. Ia menoleh ke arah kios Bu Sari. Sudah hampir kosong. Bu Sari sedang merapikan barang, membungkus sisa dagangan dengan plastik. Untuk sesaat, Pak Darno merasa ingin mendekat, bertanya, mengatakan sesuatu. Apa saja, tapi kakinya tidak bergerak. Ada rasa enggan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada batas yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Malam itu, setelah makan seadanya, Pak Darno duduk di teras rumah. Lampu luar menyala redup, jalan kampung sepi. Hanya sesekali ada motor lewat. Suaranya memecah kesunyian sebentar, lalu hilang. Ia menatap ke depan, tanpa benar-benar melihat. Di dalam rumahnya, Bu Tini sedang menidurkan Rian. Suara batuknya masih terdengar, lebih pelan dari sebelumnya. Pak Darno mengusap wajahnya. Lelah, bukan hanya di badan, tapi di pikiran. Ia mencoba mengingat kapan tepatnya semua ini berubah. Tidak ada jawaban pasti. Seperti sesuatu yang datang diam-diam, lalu menetak tanpa permisi. Angin malam berhembus pelan, membawa bau tanah dan sesuatu yang lain. Sekilas, Pak Darno merasa mencium bau ayam yang baru disembelih. Segar, anyir. Ia menoleh ke arah dapur. Gelap, tidak ada apa-apa. Ia menggeleng pelan, mencoba menenangkan diri. Perasaan aja, gumamnya. Tapi saat ia kembali menatap ke depan, entah kenapa ia merasa seperti sedang diperhatikan. Bukan oleh seseorang yang terlihat, tapi oleh sesuatu yang menunggu. Dan untuk pertama kalinya, rasa iri yang ia pendam mulai berubah bentuk. Tidak lagi sekedar perasaan, melainkan dorongan. Pelan, tapi pasti. Seolah ada yang membisikkan bahwa keadaan ini bisa diubah dengan cara apapun. Warung kopi itu berada di ujung jalan kampung, dekat pertigaan yang jarang dilewati orang setelah maghrib. Bangunannya sederhana, hanya berdinding papan dengan atap seng yang sudah berkarat di beberapa bagian. Lampunya kuning redup, menggantung rendah, membuat bayangan orang-orang tampak lebih panjang dari seharusnya. Pak Darno jarang ke sana malam-malam.
Biasanya setelah Isya, ia sudah di rumah. Duduk diam atau langsung tidur karena lelah. Tapi malam itu berbeda. Entah kenapa, setelah makan ia merasa tidak betah berada di dalam rumah. Suara batuk Rian masih terdengar, meski lebih jarang. Butini duduk di sampingnya, setia menunggu. Semuanya tampak seperti biasa. Tapi justru itu yang membuat Pak Darno merasa sesak. Ia butuh keluar, butuh udara lain meski hanya sebentar. Dan tanpa banyak pikir, langkahnya membawanya ke warung kopi itu. Warung tidak terlalu ramai, hanya ada 2 orang duduk di bangku panjang, berbicara pelan sambil menyeruput kopi hitam. Asap rokok menggantung di udara, bercampur dengan bau kopi dan kayu basah. Pak Darno, tumben malam-malam kesini? Sapa pemilik warung, Bu Umi. Pak Darno mengangguk kecil. Iya Bu, mau ngopi sebentar? Iya, duduk aja, saya bikinin. Ia duduk di sudut, menghadap ke jalan yang gelap. Lampu jalan di luar berkedip-kedip, tidak stabil. Sesekali motor lewat, tapi cepat menghilang lagi dalam sunyi. Kopi datang, hitam, pahit, tanpa gula. Pak Darno menggenggam gelas itu, merasakan hangatnya meresap ke telapak tangannya. Ia belum meminumnya, hanya diam. Pikirannya kembali ke pasar, ke kiosnya, ke keranjang ayam yang tak kunjung kosong, dan ke kios Busari yang selalu ramai. Lagi banyak pikiran ya? Suara itu datang tiba-tiba. Pak Darno menoleh. Seorang pria duduk di kursi seberangnya. Ia tidak ingat kapan orang itu datang, tidak mendengar suara langkah atau kursi ditarik. Pria itu tampak biasa saja. Usianya mungkin sekitar 50. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Matanya seperti memperhatikan, tapi tidak benar-benar menatap. Pak Darno mengangguk kecil. Namanya juga hidup, Pak. Iya, tapi kadang hidup bisa dibuat lebih ringan. Kalimat itu sederhana, tapi nadanya terasa berbeda. Pak Darno tidak langsung menjawab. Ia hanya menyesap kopinya pelan. Pahit. Lagi banyak pikiran ya? Lanjut pria itu. Pak Darno sedikit terkejut. Biasa aja, Pak. Yang di sebelah justru ramai ya? Pak Darno diam. Tangannya berhenti di tengah gerakan. Ia menatap pria itu lebih lama sekarang. Langsung. Bapak tahu dari mana? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengaduk kopinya meski tidak ada gula di dalamnya. Pasar kecil seperti itu gampang terbaca. Katanya pelan. Orang yang dulu ramai tiba-tiba sepi. Yang baru justru penuh. Biasanya bukan soal dagangan. Pak Darno mengerutkan kening. Maksudnya? Pria itu menatapnya sekarang. Langsung. Rezeki itu bukan cuma soal usaha, Pak. Kadang ada yang mengalir, kadang ada yang ditahan. Angin malam masuk dari sela dinding. Lampu di atas mereka bergoyang sedikit. Pak Darno merasakan sesuatu yang aneh. Bukan takut, tapi tidak nyaman. Kalau memang sudah rezekinya ya diterima saja. Jawabnya mencoba menutup pembicaraan. Pria itu tersenyum lagi. Tentu, katanya pelan. Tapi bagaimana kalau rezeki itu bisa diarahkan? Hening sejenak. Suara jangkrik terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Pak Darno menatap gelas kopinya. Permukaannya bergetar sedikit, meski ia tidak menyentuhnya. Bapak mau bilang apa? Tanyanya akhirnya. Pria itu sedikit condong ke depan. Tidak semua orang kuat menghadapi keadaan seperti ini. Utang, anak sakit, dagangan sepi, lama-lama bisa membuat orang berubah. Pak Darno menegang. Bapak ngikutin saya? Suaranya lebih pelan sekarang. Pria itu menggeleng. Tidak perlu, cerita seperti ini banyak. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan dengan suara lebih rendah. Kadang orang hanya butuh sedikit bantuan, sedikit dorongan, supaya yang macet bisa jalan lagi. Pak Darno tidak menjawab. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang terasa terlalu dekat. Tapi semua ada harganya kan? Katanya akhirnya. Pria itu tersenyum tipis. Tentu, katanya pelan.
tapi tidak selalu besar. Pak Darno mengangkat alis. Tidak perlu tumbal macam-macam, lanjut pria itu seolah membaca pikirannya. Hanya sedikit syarat, hal kecil yang mungkin Bapak anggap biasa saja. Seperti apa? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil sesuatu dari sakunya, sebuah kain kecil dilipat rapi, diletakkan di atas meja di antara mereka. Pak Darno menatapnya. Tidak ada yang istimewa, hanya kain lusuh biasa. Besok pagi, kata pria itu pelan, sebelum pasar benar-benar ramai, sisakan sedikit dari yang Bapak potong. Pak Darno diam. Maksudnya? Tidak perlu banyak, sedikit saja. Letakkan di sudut kios, jangan dibuang seperti biasa. Pak Darno mengerutkan kening. Cuma itu. Pria itu mengangguk. Untuk awal. Angin kembali berhembus. Kali ini lebih dingin. Pak Darno menatap kain itu lagi. Ada dorongan kecil dalam dirinya untuk mengambilnya, tapi juga ada rasa ragu yang tidak bisa diabaikan. Kalau saya tidak mau? Tanyanya. Pria itu tersenyum. Tidak apa-apa, katanya ringan. Hidup tetap berjalan seperti sekarang. Kalimat itu sederhana, tapi justru itu yang membuatnya berat. Seperti pilihan yang sebenarnya sudah jelas arahnya. Pak Darno menelan ludah. Di kepalanya terlintas wajah Rian yang pucat, suara batuknya, tatapan Butini yang mulai cemas. Lalu pasar, kios yang sepi, dan suara orang-orang yang memilih ke tempat lain. Tangannya bergerak pelan, mengambil kain itu. Pria di depannya tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk kecil, seolah sudah tahu keputusan itu sejak awal. Jangan banyak pikir, katanya pelan. Anggap saja usaha tambahan. Pak Darno menggenggam kain itu lebih erat. Dan ingat, lanjut pria itu, jangan berhenti di tengah. Pak Darno menatapnya. Ingat apa yang saya bilang, sedikit saja, tapi jangan putus. Lampu di atas mereka berkedip sekali. Saat Pak Darno berkedip, pria itu sudah tidak ada. Kursi di depannya kosong. Warung tetap sama. Bu Umi masih di balik meja. Dua orang tadi masih berbicara pelan, seolah tidak ada yang berubah. Pak Darno menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap kain di tangannya. Masih ada. Nyata. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar ia baru saja menerima sesuatu yang tidak sepenuhnya ia pahami. Pagi itu datang lebih dingin dari biasanya. Langit masih gelap ketika Pak Darno sudah sampai di pasar. Bahkan azan subuh belum berkumandang sepenuhnya. Hanya gema awalnya yang terdengar samar dari kejauhan. Udara lembab menempel di kulit, dan tanah di sekitar pasar masih basah oleh sisa hujan semalam. Pasar masih sepi. Hanya beberapa pedagang yang datang lebih awal, membuka lapak dengan suara pelan agar tidak terlalu mengganggu sunyi. Lampu-lampu kuning mulai dinyalakan satu persatu, menciptakan bayangan panjang di lantai yang belum benar-benar kering. Pak Darno membuka kiosnya tanpa banyak suara. Tangannya bergerak seperti biasa, mengangkat keranjang ayam, menata pisau, menyiapkan ember. Semua tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Tapi tidak dengan perasaannya. Ada sesuatu yang ia bawa pagi itu. Sesuatu yang membuat langkahnya terasa lebih berat. Kain kecil itu masih ada di saku bajunya. Ia belum mengeluarkannya sejak semalam. Ia mulai bekerja. Seekor ayam diambil dari keranjang, dipegang dengan kuat, lalu disembelih dengan gerakan cepat. Darah mengalir seperti biasa, hangat, pekat, memenuhi ember kecil di bawahnya. Biasanya setelah cukup, ia akan langsung membuangnya ke selokan belakang. Tapi kali ini, tangannya berhenti. Pisau yang ia pegang perlahan diturunkan. Nafasnya terasa lebih berat. Ia melirik ke kanan. Kios Bu Sari masih tutup. Ke kiri, tidak ada yang memperhatikan. Pasar masih terlalu sepi untuk ada yang peduli. Pak Darno menelan ludah. Perlahan, ia memasukkan tangannya ke dalam saku. Kain kecil itu terasa dingin di ujung jarinya.
Ia mengeluarkannya. Sekilas saja ia melihatnya di bawah cahaya lampu redup. Tidak ada yang berubah. Masih seperti kain biasa. Cuma sedikit, gumamnya pelan. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Ia membuka kain itu. Lalu dengan gerakan ragu, ia mencelupkan sedikit darah ayam ke dalamnya. Tidak banyak, hanya cukup untuk membuat bagian kain itu basah dan berubah warna. Tangannya gemetar sedikit. Ia berhenti, menatap kain itu. Untuk sesaat ada dorongan dalam dirinya untuk membuangnya, menghentikan semua ini sebelum benar-benar dimulai. Tapi bayangan lain muncul. Rian di tempat tidur. Butini yang diam, menahan khawatir, dan kiosnya yang sepi. Pak Darno menarik nafas dalam-dalam. Lalu ia berjalan ke sudut kios, tempat yang jarang diperhatikan orang. Dekat kaki meja, sedikit tertutup bayangan. Ia meletakkan kain itu di sana, pelan, hampir tanpa suara. Setelah itu ia mundur satu langkah, menatap. Tidak terjadi apa-apa. Tidak ada suara. Tidak ada perubahan. Hanya kain kecil yang tergeletak di sudut, basah oleh darah. Pak Darno berdiri beberapa detik lebih lama. Lalu ia menggeleng pelan. Biasa aja, katanya lirih, seolah meyakinkan diri sendiri. Ia kembali ke meja, melanjutkan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian azan subuh benar-benar terdengar. Kali ini lebih jelas, memenuhi ruang pasar yang masih setengah kosong. Satu persatu pedagang mulai berdatangan. Suara langkah kaki, percakapan kecil, dan aktivitas mulai menghidupkan suasana. Busari datang seperti biasa. Ia membuka kiosnya dengan gerakan tenang. Tidak terburu-buru. Tidak terlihat ada yang berbeda. Pak Darno memperhatikannya sekilas. Tidak ada yang berubah. Ia kembali fokus pada pekerjaannya. Namun entah kenapa, pagi itu terasa lebih panjang. Seperti waktu berjalan sedikit lebih lambat. Pembeli pertama datang. Seorang ibu yang biasa lewat saja tanpa berhenti. Hari itu ia berhenti. "Pak, ada ayam?" tanyanya ragu. Pak Darno langsung mengangguk. "Ada, Bu, mau berapa?" "Setengah kilo aja." Ia langsung bekerja. Tangannya kembali cekatan seperti dulu. Setelah selesai, ibu itu membayar lalu pergi. Sederhana, biasa. Tapi entah kenapa, ada rasa berbeda yang muncul. Seperti sesuatu yang sudah lama hilang, mulai kembali. Tak lama, pembeli lain datang. Lalu satu lagi. Tidak ramai, tapi tidak juga sepi seperti hari-hari sebelumnya. Pak Darno mulai merasa hangat di dalam dada. Harapan kecil yang sempat padam seperti dinyalakan kembali. Namun di saat yang sama, ada sesuatu yang lain. Perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seperti ada yang memperhatikan dari tempat yang tidak terlihat. Ia menoleh ke sudut kios. Kain itu masih di sana. Diam. Tapi entah kenapa terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Menjelang siang, pasar sudah ramai. Seperti biasa, kios Busari tetap dipenuhi pembeli. Tapi kali ini Pak Darno juga tidak benar-benar sendirian. Beberapa orang mulai berhenti di kiosnya. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuatnya merasa diperhatikan kembali. Namun di tengah semua itu, ia mulai mencium sesuatu. Bau, anyir, lebih tajam dari biasanya. Awalnya ia pikir itu hanya karena darah ayam yang menumpuk. Tapi lama-lama bau itu terasa berbeda. Lebih pekat, seperti tidak hanya berasal dari satu tempat. Ia mencium tangannya. Biasa, ia mencium udara di sekitarnya. Bau itu tetap ada. Pak Darno mengerutkan kening. Lalu tanpa sadar ia melirik ke arah kios Busari. Dan saat itu, ia melihat sesuatu. Bukan jelas, hanya sekilas. Seperti bayangan yang berdiri di antara ayam-ayam yang tergantung. Diam, tidak bergerak. Pak Darno berkelip. Bayangan itu hilang. Hanya ayam yang bergoyang pelan. Ia menarik nafas dalam-dalam. Dadanya terasa lebih berat sekarang. Sore hari saat pasar mulai sepi, Pak Darno membersihkan kiosnya. Air disiram ke lantai,
membawa sisa darah ke selokan. Namun saat ia menyiram sudut tempat kain itu berada, airnya seperti tidak mengalir dengan biasa. Seolah ada sesuatu yang menahan. Pak Darno berhenti, menatap. Kain itu masih di sana. Lebih gelap, lebih basah. Padahal ia tidak menambah apa-apa lagi. Tangannya perlahan mendekat. Ia ingin mengambilnya. Tapi sebelum jarinya menyentuh, ia merasakan sesuatu. Dingin. Bukan dingin biasa. Seperti menyentuh sesuatu yang tidak hidup. Pak Darno menarik tangannya cepat. Nafasnya sedikit memburu. Ia menatap kain itu beberapa detik. Lalu berdiri perlahan. Tidak jadi menyentuhnya. Malamnya di rumah, ia duduk diam seperti kemarin. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak bisa benar-benar tenang. Setiap kali menutup mata, bayangan sudut kios itu muncul lagi. Kain kecil, darah, dan sesuatu yang seolah mulai bangun. Dari kamar suara Rian terdengar. "Pak," pelan, seperti setengah tidur. Pak Darno langsung menoleh. "Ada apa, Nak?" Tidak ada jawaban, hanya suara nafas. Lalu, pelan sekali, hampir seperti bisikan. "Ada orang di pasar." Pak Darno membeku. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berdiri perlahan, melangkah ke arah kamar. Tapi sebelum ia masuk, ia berhenti. Karena untuk sesaat, ia merasakan bau yang sama. Anyir, pekat, seperti pagi tadi. Dan kali ini, lebih dekat. Pagi berikutnya, Pak Darno bangun lebih awal dari biasanya. Bahkan sebelum suara ayam kampung mulai bersahutan dari pekarangan rumah warga. Udara masih dingin, dan langit di luar jendela hanya terlihat samar, seperti belum sepenuhnya siap menyambut hari. Ia duduk di tepi tempat tidur beberapa saat. Diam. Pikirannya masih tertinggal pada malam tadi, pada suara Rian, dan kalimat yang terus terngiang di kepalanya. Ada orang di pasar. Pak Darno mengusap wajahnya pelan. Cuma mimpi, gumamnya, meski ia sendiri tidak yakin. Dari dapur, terdengar suara Butini menyalakan kompor. Aroma nasi hangat mulai menyebar, bercampur dengan bau kayu bakar yang khas. Semuanya terasa biasa, terlalu biasa, seolah tidak ada yang berubah. Padahal ia tahu, ada sesuatu yang sudah dimulai. Di pasar, suasana masih sama seperti kemarin. Lampu kuning, lantai basah, dan bau ayam yang tidak pernah benar-benar hilang. Pak Darno langsung menuju kiosnya. Langkahnya sedikit lebih cepat, seolah ada sesuatu yang ingin ia pastikan. Sudut itu, tempat ia meletakkan kain kemarin. Saat ia sampai, matanya langsung tertuju ke sana. Kain itu masih ada. Tapi bukan itu yang membuatnya berhenti. Warnanya lebih gelap. Bukan seperti darah yang mengering, melainkan seperti sesuatu yang masih basah, tapi tidak menetes. Pak Darno menelan ludah. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tidak ada yang memperhatikan. Perlahan, ia mendekat. Jaraknya tinggal 1 langkah. Ia bisa mengambilnya sekarang, membuangnya, mengakhiri semua ini sebelum semakin jauh. Tangannya mulai terangkat. Namun saat jari-jarinya hampir menyentuh kain itu, ia mendengar suara. Pelan, sangat pelan, seperti tetesan. Tik, tik, tik. Pak Darno membeku. Matanya mencari sumber suara. Tidak ada air yang menetes, tidak ada keran terbuka, tapi suara itu tetap ada. Dan entah kenapa, ia merasa suara itu berasal dari kain itu. Tangannya langsung ditarik kembali. Nafasnya sedikit memburu. "Sudah, jangan macam-macam," bisiknya pelan. Ia mundur 1 langkah, lalu 2 langkah. Tidak jadi menyentuhnya. Pagi mulai ramai. Pedagang datang satu persatu. Suara obrolan, langkah kaki, dan aktivitas mulai memenuhi pasar. Bu Sari juga datang, seperti biasa. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia terlihat sedikit pucat, tidak seperti biasanya yang selalu segar sejak pagi. Pak Darno memperhatikan dari jauh. Bu Sari membuka kiosnya pelan. Gerakannya tidak secepat biasanya.
Sesekali ia memegang kepalanya, seperti menahan pusing. "Masuk angin kali," gumam seseorang di dekat sana. Pak Darno tidak berkata apa-apa. Ia kembali ke pekerjaannya, namun perhatiannya tidak pernah benar-benar lepas. Pembeli mulai berdatangan, dan seperti kemarin, beberapa orang kembali berhenti di kios Pak Darno. Jumlahnya memang belum banyak, tapi cukup untuk membuat perbedaan terasa. "Pak, ayamnya segar ya hari ini," kata seorang ibu sambil tersenyum. Pak Darno hanya mengangguk. "Baru dipotong, Bu." Ia tidak tahu harus merasa senang atau justru khawatir. Perubahan itu terasa terlalu cepat, terlalu tiba-tiba, seolah bukan hasil dari usahanya sendiri. Menjelang siang, suasana mulai berubah. Di kios Bu Sari tidak seramai biasanya. Beberapa pembeli tampak ragu. Ada yang melihat-lihat lalu pergi tanpa membeli. "Baunya kok agak beda ya?" bisik seorang ibu. "Iya, kayak lebih amis," jawab yang lain. Bu Sari terlihat mendengar itu. Wajahnya semakin pucat. Ia mencoba tetap tersenyum, tapi terlihat dipaksakan. Pak Darno yang mendengar itu merasa dadanya berdesir. Bau. Ia mencium udara di sekitarnya. Dan benar, ada sesuatu yang berubah. Bau anyir itu lebih kuat, lebih tajam. Tapi anehnya, ia tidak yakin berasal dari mana. Dari kiosnya atau dari tempat lain. Ia menoleh ke sudut kiosnya. Kain itu masih di sana. Diam, tapi entah kenapa seolah seperti menarik perhatian. Siang menjelang sore, pasar mulai melambat. Beberapa pedagang duduk santai, berbincang ringan. Namun pembicaraan hari itu sedikit berbeda. "Anaknya Bu Sari katanya demam ya?" "Iya, dari kemarin. Panasnya nggak turun-turun, padahal biasanya sehat-sehat aja." Suara-suara itu terdengar jelas. Pak Darno yang sedang membersihkan meja berhenti sejenak. Ia tidak menoleh, tidak ingin terlihat mendengarkan, tapi telinganya menangkap semua. "Semalam katanya ngigau." "Ngomong apa?" "Katanya ada orang berdiri di pasar, dekat ayam-ayam." Pak Darno langsung membeku. Pisau di tangannya berhenti bergerak. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menatap meja di depannya, tanpa berani menoleh. Sore hari saat pasar hampir tutup, Bu Sari berkemas lebih cepat dari biasanya. Wajahnya lelah. Ia tidak banyak bicara, hanya menyapa sekilas pada pedagang lain lalu pergi. Pak Darno memperhatikannya sampai hilang di ujung pasar. Perasaan aneh kembali muncul. Bukan puas, bukan juga lega, tapi sesuatu yang lebih berat. Seperti ada bagian dari dirinya yang mulai menyadari arah dari semua ini. Saat pasar benar-benar sepi, Pak Darno kembali ke sudut kiosnya. Kain itu masih di sana. Ia berdiri cukup lama, menatap, lalu perlahan ia berlutut. Tangannya kembali terangkat. Kali ini lebih dekat, sangat dekat, hampir menyentuh. Dan lagi, suara itu muncul. Tik, tik, tik. Lebih jelas, lebih dekat. Seperti sesuatu yang menetes tanpa benar-benar jatuh. Pak Darno menahan nafas. Matanya terpaku pada kain itu. Dan untuk sesaat, ia merasa kain itu bergerak. Sangat halus, hampir tidak terlihat, tapi cukup untuk membuat tubuhnya menegang. Ia langsung berdiri, mundur, tidak jadi menyentuhnya. Malam itu di rumah, suasana terasa lebih sunyi. Rian tidak batuk seperti kemarin, tapi justru itu yang membuat Pak Darno tidak tenang. Terlalu diam, terlalu sepi. Ia duduk di ruang tengah. Lampu menyala redup, bayangan di dinding lebih panjang dari biasanya. Bu Tini keluar dari kamar. "Mas, Rian tadi ngomong lagi," katanya pelan. Pak Darno tidak langsung menjawab. Tangannya perlahan mengekap. Di hidungnya, bau itu kembali muncul. Anyir, pekat, dan kali ini tidak hilang. Sejak malam itu, Pak Darno tidak pernah benar-benar merasa sendiri lagi. Bahkan saat rumahnya sunyi, saat suara jangkrik di luar menjadi satu-satunya yang terdengar, ada sesuatu yang tetap tinggal. Tidak berbicara, tidak bergerak jelas, tapi cukup terasa. Seperti kehadiran yang tidak terlihat. Dan semakin hari, itu semakin dekat. Pagi di pasar tidak lagi terasa sama. Pak Darno masih datang seperti biasa. Membuka kios, menyiapkan ayam, memegang pisau. Tapi semua dilakukan tanpa perasaan.
seperti tubuhnya bekerja sendiri, sementara pikirannya tertinggal di tempat lain, di sudut kios, di kain yang kini tidak pernah ia sentuh lagi, dan pada bayangan yang pernah ia lihat. Hari itu suasana pasar terasa lebih sunyi, bukan karena tidak ada orang, tapi karena orang-orang mulai berbicara dengan suara lebih pelan, seolah takut didengar. Kabar tentang keluarga Busari sudah menyebar. Anaknya yang sakit meninggal malam sebelumnya, tanpa sebab jelas. Demam biasa katanya, bisik seseorang. Tapi kok bisa sampai begitu? Kayaknya bukan sakit biasa. Kalimat-kalimat itu berputar di udara. Tidak ada yang berani bicara terang-terangan, tapi semua orang tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Pak Darno berdiri di kiosnya, diam. Pisau di tangannya tidak bergerak. Ia mendengar semua, dan setiap kata terasa seperti menekan dadanya. Busari tidak datang hari itu. Kiosnya kosong, ayam-ayam tidak digantung, meja kayunya kering, seperti tidak pernah digunakan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, kios itu terlihat mati. Pak Darno tidak berani melihat terlalu lama. Ada rasa bersalah yang mulai muncul. Pelan, tapi pasti. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang lambat. Satu persatu kabar datang. Suami Busari jatuh sakit, lalu menyusul beberapa hari kemudian. Tidak lama, Busari sendiri. Pasar semakin sunyi. Orang-orang mulai menghindari pembicaraan tentang itu. Tapi bisik-bisik tidak pernah berhenti. Sudah 3 orang. Cepat sekali. Ini pasti ada yang tidak beres. Kalimat-kalimat itu berputar di udara. Tidak ada yang berani bicara terang-terangan, tapi semua orang tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Pak Darno berdiri di kiosnya. Diam. Pisau di tangannya tidak bergerak. Ia mendengar semua, dan setiap kata terasa seperti menekan dadanya. Busari tidak datang hari itu. Kiosnya kosong, ayam-ayam tidak digantung, meja kayunya kering, seperti tidak pernah digunakan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, kios itu terlihat mati. Pak Darno tidak berani melihat terlalu lama. Ada rasa bersalah yang mulai muncul. Pelan, tapi pasti. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang lambat. Satu persatu kabar datang. Suami Busari jatuh sakit, lalu menyusul beberapa hari kemudian. Tidak lama, Busari sendiri. Pasar semakin sunyi. Orang-orang mulai menghindari pembicaraan tentang itu. Tapi bisik-bisik tidak pernah berhenti. Sudah 3 orang. Cepat sekali. Ini pasti ada yang tidak beres. Kalimat-kalimat itu berputar di udara. Tidak ada yang berani bicara terang-terangan, tapi semua orang tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Pak Darno berdiri di kiosnya. Diam. Pisau di tangannya tidak bergerak. Ia mendengar semua, dan setiap kata terasa seperti menekan dadanya. Busari tidak datang hari itu. Kiosnya kosong. Ayam-ayam tidak digantung, meja kayunya kering, seperti tidak pernah digunakan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, kios itu terlihat mati. Pak Darno tidak berani melihat terlalu lama. Ada rasa bersalah yang mulai muncul. Pelan, tapi pasti. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang lambat. Satu persatu kabar datang. Suami Busari jatuh sakit, lalu menyusul beberapa hari kemudian. Tidak lama, Busari sendiri. Pasar semakin sunyi. Orang-orang mulai menghindari pembicaraan tentang itu, tapi bisik-bisik tidak pernah berhenti. Sudah 3 orang. Cepat sekali. Ini pasti ada yang tidak beres. Kalimat-kalimat itu berputar di udara. Tidak ada yang berani bicara terang-terangan, tapi semua orang tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Pak Darno berdiri di kiosnya. Diam. Pisau di tangannya tidak bergerak. Ia mendengar semua, dan setiap kata terasa seperti menekan dadanya.
Busari tidak datang hari itu. Kiosnya kosong, ayam-ayam tidak digantung, meja kayunya kering, seperti tidak pernah digunakan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, kios itu terlihat mati. Pak Darno tidak berani melihat terlalu lama. Ada rasa bersalah yang mulai muncul. Pelan, tapi pasti. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang lambat. Satu persatu kabar datang. Suami Busari jatuh sakit. Lalu menyusul beberapa hari kemudian. Tidak lama, Busari sendiri. Pasar semakin sunyi. Orang-orang mulai menghindari pembicaraan tentang itu. Tapi bisik-bisik tidak pernah berhenti. Sudah tidak orang. Cepat sekali. Ini pasti ada yang tidak beres. Kalimat-kalimat itu berputar di udara. Tidak ada yang berani bicara terang-terangan, tapi semua orang tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Pak Darno berdiri di kiosnya, diam. Pisau di tangannya tidak bergerak. Ia mendengar semua, dan setiap kata terasa seperti menekan dadanya. Busari tidak datang hari itu. Kiosnya kosong, ayam-ayam tidak digantung, meja kayunya kering, seperti tidak pernah digunakan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, kios itu terlihat mati. Pak Darno tidak berani melihat terlalu lama. Ada rasa bersalah yang mulai muncul. Pelan, tapi pasti. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang lambat. Satu persatu kabar datang. Suami Busari jatuh sakit. Lalu menyusul beberapa hari kemudian. Tidak lama, Busari sendiri. Pasar semakin sunyi. Orang-orang mulai menghindari pembicaraan tentang itu. Tapi bisik-bisik tidak pernah berhenti. Sudah 3 orang. Cepat sekali. Ini pasti ada yang tidak beres. Kalimat-kalimat itu berputar di udara. Tidak ada yang berani bicara terang-terangan, tapi semua orang tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Pak Darno berdiri di kiosnya, diam. Pisau di tangannya tidak bergerak. Ia mendengar semua, dan setiap kata terasa seperti menekan dadanya. Busari tidak datang hari itu. Kiosnya kosong, ayam-ayam tidak digantung, meja kayunya kering, seperti tidak pernah digunakan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, kios itu terlihat mati. Pak Darno tidak berani melihat terlalu lama. Ada rasa bersalah yang mulai muncul. Pelan, tapi pasti. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang lambat. Satu persatu kabar datang. Suami Busari jatuh sakit. Lalu menyusul beberapa hari kemudian. Tidak lama, Busari sendiri. Pasar semakin sunyi. Orang-orang mulai menghindari pembicaraan tentang itu. Tapi bisik-bisik tidak pernah berhenti. Sudah 3 orang. Cepat sekali. Ini pasti ada yang tidak beres. Kalimat-kalimat itu berputar di udara. Tidak ada yang berani bicara terang-terangan, tapi semua orang tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Pak Darno berdiri di kiosnya, diam. Pisau di tangannya tidak bergerak. Ia mendengar semua, dan setiap kata terasa seperti menekan dadanya. Busari tidak datang hari itu. Kiosnya kosong, ayam-ayam tidak digantung, meja kayunya kering, seperti tidak pernah digunakan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, kios itu terlihat mati. Pak Darno tidak berani melihat terlalu lama. Ada rasa bersalah yang mulai muncul. Pelan, tapi pasti. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang lambat. Satu persatu kabar datang. Suami Busari jatuh sakit. Lalu menyusul beberapa hari kemudian. Tidak lama, Busari sendiri. Pasar semakin sunyi. Orang-orang mulai menghindari pembicaraan tentang itu. Tapi bisik-bisik tidak pernah berhenti. Sudah 3 orang. Cepat sekali. Ini pasti ada yang tidak beres. Kalimat-kalimat itu berputar di udara. Tidak ada yang berani bicara terang-terangan, tapi semua orang tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Pak Darno berdiri di kiosnya, diam.
pisau di tangannya tidak bergerak. Ia mendengar semua, dan setiap kata terasa seperti menekan dadanya. Bu Sari tidak datang hari itu. Kiosnya kosong, ayam-ayam tidak digantung, meja kayunya kering.